Hai hamster-hamster, tahu nggak sekarang lebih dari 2,4 juta mata uang kripto yang beredar? Apakah meluncurkan mata uang kripto itu begitu mudah jadi banyak orang yang melakukannya? Oke, mari kita simak dan lihat bagaimana membuat mata uang kriptomu sendiri. Langkah pertama, tujuan. Mulailah dengan bertanya, apa yang akan dilakukan oleh mata uang kriptomu? Mengapa kamu membuat mata uang kripto? Why? Apakah digunakan untuk mentransfer uang, menyimpan kekayaan, mendukung kontrak pintar, memverifikasi data, atau mengelola aset pintar? Memahami tujuan mata uang akan mengarahkan pengembangannya dan memastikan mata uang itu memenuhi kebutuhan pengguna. Misalnya, Dogecoin dibuat sebagai koin meme seru-seruan dan tak punya fungsionalitas yang sama seperti koin populer lainnya, Ethereum misalnya. Dengan keputusan ini sebagai panduan, petunjuk utama, atau apapun namanya, segalanya jadi terasa lebih personal. Langkah kedua, perlukah bantuan lebih lanjut? Untuk mewujudkan mimpi ini, kamu perlu keterampilan teknis seperti pemrograman ledger terdistribusi, penggunaan teknik kriptografi, pengembangan proses dan prosedur, penerapan teori permainan, dan memperbaiki kesalahan pemrograman. Menarik atau menakutkan? Kamu dapat belajar untuk melakukannya sendiri, ada banyak kursus online yang bisa membantumu, atau kamu juga bisa mencarinya dari sumber lain. Forum Reddit seperti r/cryptocurrency, r/bitcoin, r/ethdev, dan r/cryptodevs adalah tempat yang bagus untuk mencari dan terhubung dengan para pengembang. Selain itu, ada juga platform seperti Bitcoin Talk yang telah menjadi pusat diskusi cryptocurrency dan kolaborasi proyek selama bertahun-tahun. Ada juga perusahaan blockchain sebagai layanan atau BaaS yang hadir untuk membantu menciptakan dan memelihara jaringan blockchain serta mata uang kripto baru. Jadi, kamu punya pilihan. Langkah ketiga, memilih platform blockchain. Kamu sudah tahu tujuan dan siapa dirimu. Sekarang saatnya untuk menjawab bagaimana caranya. Lebih spesifik lagi, blockchain mana yang akan digunakan oleh mata uang kriptomu? Berbagai blockchain menawarkan mekanisme konsensus yang berbeda untuk memverifikasi transaksi, seperti bukti kerja, asal-usul di mana para penambang memecahkan teka-teki untuk membuat blok, bukti kepemilikan. Penambang dipilih berdasarkan porsi kepemilikan mereka dalam mata uang tersebut. Bukti saham yang didelegasikan, pengguna memilih penambang untuk membuat blok. Bukti waktu berlalu, hadiah diberikan kepada penambang yang menunggu paling lama. Ada pro dan kontra dari masing-masing pilihan ini, tapi untuk membahasnya lebih dalam, mungkin perlu satu episode tersendiri. Sekarang, mari kita ubah fokus sedikit dan melihat logistik dari semuanya. Langkah keempat, persiapkan node-node. Node adalah komputer yang memproses dan memverifikasi transaksi pada blockchain, yang pada dasarnya menjaga mata uang kriptomu tetap berjalan. Saat melakukan pengaturan ini, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin kamu tanyakan adalah: akses, siapa yang dapat menggunakan node? Hosting, cloud atau lokal? Sistem operasi. Sistem operasi apa yang ideal untuk menjalankan node cryptocurrency? Sistem open source seperti Ubuntu atau Fedora adalah pilihan yang ideal. Perangkat keras. Spesifikasi perangkat keras apa yang sangat penting untuk menjalankan node cryptocurrency? Prosesor yang cepat, RAM yang cukup, dan penyimpanan yang memadai sangat penting. Berikutnya, langkah kelima, memilih arsitektur blockchain. Tentuin bagaimana blockchain kamu berbagi data. Apakah terpusat? Satu node menangani semua data. Atau terdesentralisasi, node-node saling berbagi data. Opsi lain, terdistribusi. Data berpindah antara node, baik secara publik maupun pribadi. Saat kamu menjawab, hal-hal yang perlu diingat adalah batasan transaksi, ukuran blok, dan hadiah penambangan. Langkah 6, menetapkan API. API atau antarmuka pemrograman aplikasi menghubungkan blockchain dengan aplikasi lain. Memfasilitasi tugas seperti perdagangan, keamanan data, dan analisis mata uang. Solusi seperti Bitcore, Factom, dan API Infura Ethereum dapat membantu. Kamu mungkin memerlukan pengembang eksternal untuk mengatur ini jika kamu tidak terlalu paham. Langkah ketujuh, buat antarmuka yang ramah pengguna. Sekarang semuanya bergantung pada penggunamu. Saat meluncurkan proyek baru, perhatikan bahwa kompleksitas dapat menakutkan sebagian dari komunitasmu yang sedang berkembang. Ini berarti investasi dalam menciptakan antarmuka dan pengalaman yang ramah pengguna sangat penting.
Antarmuka ini membutuhkan server dan basis data serta harus mudah bagi pengguna untuk menavigasi, mengelola investasi mereka, dan mengkonfigurasi pengaturan. Berpikirlah dengan sederhana, lalu buatlah lebih sederhana lagi. Langkah ke-8, pertimbangkan aspek hukum. Jangan lewatkan bagian hukumnya. Saat kamu bersiap untuk meluncur, ada hal-hal terakhir yang perlu diurus, termasuk mendirikan entitas hukum seperti LLC atau korporasi, mendapatkan lisensi yang diperlukan dari pemerintah daerah, mendaftar dengan badan regulasi untuk mencegah pencucian uang, dan periksa segalanya 2 kali untuk memastikan bahwa yurisdiksi tempatmu berencana meluncurkan atau beroperasi memang mengizinkan penggunaan mata uang kripto. Oke. Semua ini membutuhkan banyak waktu dan usaha, dan kita bahkan belum membahas tentang apa yang diperlukan untuk mencantumkan sebuah cryptocurrency di berbagai bursa. Kalau mau tahu lebih lanjut, tulis di komentar. Saya mau tahu, andai kamu punya mata uang kripto, kamu mau kasih nama apa? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.